Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Spotsu. Let's. Eh? Ah, iya Pak. Ya teman ya, kita kembali lagi di Zisatsu dan kita akan kembali ke seri kelas LARP tentu saja, yaitu eh, kita akan membaca Ichidwitch 7 sampai 10 ya teman. 8 sampai 10 maksud. Oke, jadi terakhir kali kemarin itu akhirnya Ichi sudah diterima oleh Asosiasi Penyihir teman-teman ya, sebagai seorang penyihir, dan dia bertemu dengan Shibarena kalau nggak salah, itu kayak orang yang buat peneliti di Asosiasi Penyihir lah, dan kita ketemu anak buahnya, aku lupa namanya siapa, Adona. eh, aku lupa namanya anjir, ya pokoknya nanti kita akan tahu lah namanya siapa. Terus akhirnya terbentuk tim Deskaras teman-teman ya, yaitu ada Deskaras, Ichi, dan si perempuan satu lagi aku lupa namanya siapa, dan Eroro I guess. Oke teman-teman ya. Dan kita akan memburu magic anti manusia kedua, yaitu apa ya, ya Yu lah, lupa namanya siapa. Eh, jadi langsung aja teman-teman ya, kita ke aplikasi kesayangan kita untuk membaca manga. Langsung saja. Oke teman-teman ya, kita buka aplikasi kesayangan kita, yaitu Manga Plus ya. Kenapa bang? Karena Manga Plus adalah uh, dimana kita bisa membaca gratis tistis teman-teman ya. It's Witch Indonesia. Dan kita ke chapter, oh namanya Hisame ya teman-teman ya. Oh, jadi si Magic Hisame ini ada sampai chapter 10 ya. Jadi satu chapter ini kita kan ke Hisame semua teman-teman ya. Oke, chapter 8 lanjutkan membaca. Kuasai Magic anti manusia Hisame. Oh, jadi begitu ya. Kalau sampai digigit oleh US itu kita akan membeku. Jadi desa dan penduduknya membeku karena itu. Perburuan ke-8, Magic Hisame bagian 2. Arah desanya Cici, arah desanya Krisi. Oh, Krisi itu namanya apa desanya sih? Arah desanya. Oh, Krisi itu si bocil ya? Arah desanya Krisi ke sini kan? Terima kasih. Ngomong-ngomong, itu jadi lengket banget denganmu si bocil kemarin ya. Desa Jaus, Tazawut ya. Wah, semuanya membeku. Aku aku nggak lihat para penduduk sama sekali. Bagaimana dengan ayah dan ibumu, Crisi? Oh, Crisi itu si bocil ya. Mereka juga udah nggak ada. Apa mereka berpindah tempat saat aku membeku? Apa mereka berpindah tempat saat membeku? Misterius sekali. Uroro anjir. Ini tapi ini persis seperti laporan situasi yang kita dapatkan. Menurut penyidikan, US terbang menyerang penduduk dan rumah-rumah. Apapun yang digigitnya akan membeku. Korban berhasil diselamatkan korban berhasil diselamatkan dengan sihir penyembuh, tapi saat ini keadaannya parah dan saat ini masih dalam pengawasan. Oh, nah, Kumugi ya. Kumugi, kau itu tahu segalanya ya. Entah kok aku hanya baca dokumen yang ada. Hehe. Di semua desa, para korban ditemukan di dekat perairan. Jadi kita cek ke danau. Ayo. What? What is that, man? Benda aneh apa ini? Airnya jelek sekali. Kutebak pas ini sarang si hiu, atau mungkinkah ini sebuah kastil? Kastil? Tidurlah, Tartov. Sekarang
Lihat baik-baik. Mereka semua penduduk desa kan? Tahu mati sekarang. Makhluk ini memiliki keinginan untuk menghabisi manusia dan mempermainkan makhluk hidup. Nyawa dibalas nyawa. Majik ini harus diburu. Benar. Halo, Ichi? Apa yang kamu lakukan? Nanti Sami menyadari keberadaan kita. Biar saja. Makhluk yang pengecut dan berhati-hati nggak akan keluar. Tapi aku yakin yang makhluk yang makhluk yang merasa kalau dia kuat, dia akan langsung menghampiri untuk menantang. Double spread. Keren. Langsung keluar ya. Akulah si Majik Hisame. Harinya datang juga para manusia buruk rupa. Kalian lambat banget ya. Emangnya naik gunung lucu. Lambat banget sih. Emangnya naik gunung perlu waktu yang lama. Aku udah setengah hari loh nunggu. Aku eh, aku bikin riasan yang sempurna juga. Jenggotku sampai tumbuh nih. Karena kalian lama. Itu Hisame. Panggil aku Non Hisame. Ya, dasar muka kentang. Kentang. Majik Hisame. Iya, kalian memang agak kurang sopan, tapi akan aku maklumi kali karena aku punya hati yang seluas samudra, bahwa aku penyihir terkuat yang paling terkenal si penyihir kegelapannya, sampai datang untuk menguasaiku. Ditantang oleh penyihir kuat adalah kehormatan bagi para majik. Majik cantik yang membukukan banyak desa melawan penyihir terkuat. Itu akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Akhirnya datang juga seorang dengan level yang sepadan denganku. Aku sempat kaget dengan sapaan kasar halo tadi loh. Aku bisa merasakan semangat yang kuat dan penuh energi darinya. Baiklah, maju sekarang juga penyihir kegelapan Deskaras. Ayo kita bertarung sepuasnya. Sampai akhir. Hah? Tunggu, siapa bocah ini? Iya, sebenarnya lawanmu yang ini. Inazuri. langsung. Langsung disetrum aja. Oke, apanya? Apa yang kau lakukan, Ichi? Itu perangkap ikan lele. Psst, 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 apa? Dulu aku pernah melihat ikan lele yang membuat ikan lain pingsan di sungai. Kata nelayan kenalanku, mereka bakalan listrik untuk melumpuhkan ikan yang lain dan menangkapnya. Wah, nah aku pikir mungkin kita bisa coba dengan Inazuri. Dia baru bisa pakai sihir beberapa hari yang lalu kan? Kok bisa terbiasa secepat itu? Sebenarnya, oke, kita tinggal angkut saja hasil kita. Aduh, ngelepas lagi nih kukuku. Weh, eh, no, no, no. Kok Shopee? Uh, Wah, bisa dibaca. Kaget teman-teman, gue kira nggak bisa dibaca. Tiba-tiba buka Shopee anjir. Ah, aduh, lepas lagi nih kukuku. Aku tahu, kok penyihir laki-laki itu kan, benar kan? Jadi kok bahan omongan di antara para majik. Manusia yang berhasil menguasai majik Roro. Laki-laki pula. Aku Ichi the Witch. He said the thing lagi teman-teman. Gak sangka kok kebetulan ada. Tapi ini gak bisa dibiarkan. Aku gak mengerti prinsip pemburuan majik. Kami para majik itu istimewa. Kau akan bisa memburu kami sebelum kau nggak akan bisa memburu kami sebelum melewati ujian diberikan. Potong tubuh kami, bakar sampai habis atau hancurkan hingga yang tersisa. Kalau kau nggak bisa ngelakuin ujiannya, kami pada masa akan terus bangkit lagi. Kau adalah bertanya, dan aku adalah juri di sini. Buktikan kalau kau panas menguasaiku. Kau dengar, aku sang Majiki Same akan memberikan ujian, yaitu buatlah aku buatlah aku terlihat anggun, modis dan cantik paripurna. Yes, aku dengan sebaik-baiknya. Itulah ujian dariku. Aku akan menguji selera keindahanmu. Jadi cantik paripurna.
Peperangan delapan selesai. Muncul tantangan super sulit. Apakah Ichi si bocah gunung punya harapan? What the hell is that anjir? Tantangan. Waduh, tantangannya disuruh dandan-dandan anjir. Oke teman, kita lanjut ke chapter 9 ya. Ya kita 3 chapter aja ya biar eh, waktunya nggak lama-lama. Aku targetkan 30 menit maksimal. Kalau bisa di bawah 30 menit, nggak apa-apa. Let's go. Chapter 9. Majiki Same bagian 3. Majiki Same. Aduh, aduh. Nah, Majiki Same memberikan ujian untuk meriasnya dengan sempurna. Tidak ada ruang untuk berburuan yang membosankan. Lepaskan kreativitasmu di bawah tatapan keindahan yang membekukan. Wih. Salam penyihir Kumugi, mulai. Kalau untuk beras saja pakai bunga. Akan kubuat cantik dan meriah. Apa yang kasih tuh? Kutambahkan juga kain yang lagi viral di Natali. Selesai. Gaya Kumugi. Luar biasa, megah, kombinasi sempurna. Sampah ya. Idemu murahan. Wah, bunganya terlalu ramai, seperti hiasan makam. Barang bagus pun kalau yang merias gak berbakat jadi tetap sampah. Kau gagal. Jangan bersedih. Nona sekarang serahkan kepada Nona penyihir terhebat. Oh, akhirnya pemain utama turun juga. Baiklah, gimana hasil rasanya? Dengar Hisame. Keindahan itu tidak hanya tentang penampilan luar. Meskipun luarnya dia dengan cantik dan mewah, kok dalamnya kotor dan suram, itu bukan kecantikan sejati. Ya, cahaya itu ada di dalam hatimu. Aku gak butuh ceramah. Kau menyuruhmu untuk merias, bukan ceramah soal hati yang busuk. Gaya pop, sampah. Gaya pop atas, sampah. Gaya eksperimental. Ini yang terbaik sejauh ini, tapi tetap sampah. Aku sibuk loh. Terakhir giliran si laki-laki itu ya. Apa? Kalau ini gagal, aku akan pergi ke desa berikutnya. Tapi setelah aku pergi, pastinya kalian harus kebukan lebih dahulu. Hihihi. Karena aku nggak ingin membuang kesempatan ini, penjaga kegelapan yang karena aku nggak mungkin ingin membuang kesempatan ini. Penyihir kegelapan itu akan kujadikan meja dan penyihir kegelapan kujadikan kursi. Kalian akan jadi perabotan yang sempurna. Kau, kau nggak berdaya sama sekali. Pergi sana. Time out. Baiklah, akan kuberikan. Aku, aku, aku baik-baik saja. Apa yang harus kita lakukan? Dia itu ujian terlalu abstrak, susah banget. Ya, semua tergantung pada keputusan makhluk itu. Kalau caranya, kita bisa jadi blok es. Kesempatan juga tinggal sekali. Ici, guman-guman. Kecentingan dari dalam, merias. Aku ingin mencoba sesuatu. Ah, bisa kau buat ini? Gak mau. Apa itu? Buat sebesar mungkin. Lalu tambahkan ini dan tambahkan itu. Wah, benar-benar mengecewakan. Penyiar terkuat dan bocah laki-laki itu dan bocah laki-laki penyiar itu. Aku lanjut saja ke desa berikutnya deh. Aku butuh menghibur diri dengan tontonan manusia yang buku karena penderitaan. Hisame, persiapan selesai. Waduh, kenapa tiba-tiba lepas baju anjir? Menarik. Jadi, kamu mengandalkan personal fisikmu ya? Datanglah, aku siap. Bukan. Jadi, apa maksudmu? Mau bikin pertunjukan pamer dada gitu? Mau apa kau dengan itu? Inazuri. Ya, atau kita berjurus lagi gak keren banget deh. Kita emang mengecewakan. Shh, wah, dia masuk aja. Aku benerannya. Apa ini? Apa yang terjadi? Inazuri. Pertama,
potong perlahan mengikuti tulang belakang. Semakin lama potong, semakin dalam. Tunggu, kau bersedakan. Jangan bilang. Serah, anjir. Gaya Ichi. Dekorasi Violet. 3 lapis Minakata. Nah oke, ayo kita lanjutkan. Benang berlian bergemuruh. Bagaimana hasil teknik Ichi. Episode 9 selesai. Dipotong jadi violet teman-teman ya. Oke, oke, kita akan lihat konklusinya next di chapter 10. Let's go. Adit akan membaca. Suatu hari di sebuah pegunungan dekat laut, pemburuan Majik Sami bagian 4. Aku melihat ikan besar. Dari dalam ikan itu keluar seorang pria raksasa. Ah! Aku sempat berteriak ketakutan. Dia memerankan dirinya sebagai Minakata, seorang nelayan penggembara. Dia berasal dari negara kepulauan kecil di wilayah timur dan dia berpetualang mencatat semua ikan yang dia tangkap di seluruh dunia. Dia mengatakan padaku kalau selalu ingin mencoba masuk ke dalam ikan legenda dan mengirisnya dari dalam. Tapi dia malu kalau sampai terlihat. Jadi dia melakukannya di pegunungan yang jauh dari orang. Dia memang orang aneh, tapi dia adalah sosok yang bebas yang penuh dengan semangat hidup. Cerita dari Minakata selalu menarik dan penuh aksi. Aku juga belajar banyak darinya. Bagaimana cara mengenali jenis ikan, menangkapnya, memotongnya, dan juga tarian untuk memohon penangkapan besar. Terkadang kami juga tidak sepaham. Ada kalanya kami bertarung satu sama lain, saling pukul, tapi kami menikmati waktu berharga itu bersama-sama. Dari semua itu yang paling berkesan bagi gue adalah masakan dari negara asal Minakata. Itu adalah hidangan spesial yang dihias indah sebagai ungkapan terima kasih dan hormat kepada ikan. Dia membuatnya sebagai bentuk perhiasan. Pertemuannya denganku, Minakata. Terima kasih. Aku menghargai ajaran. Berikan aku kepalanya. Berikan Kuberikan wujud padamu. Buruk. Pertama. Kedua. Diapain ini anjir? Oh, ini bikin kapal. Oke. Itu apa tuh? Pokoknya itulah. Kedua. Ketiga. Keempat. Dan kelima. Sudah tertata. Lalu hiasannya. Sebagai terakhir, tambahkan sekuntum bunga. Perahu sashimi Hisami Premium. Selesai. Berlendir. Tinggal tambahkan saus spesial dan bumbu lalu siap disantap. Ya, apa ini? Serta buku. Ini, ini, ya inilah yang terbaik. What the fuck? Sungguh paripurna elegan dan menyilaukan dan juga mengerikan. Seluruh diriku dirias dengan begitu indah. Aku kalah total. Tidak celah untuk mengeluh. Ichi sang penyihir laki-laki yang tangguh. Kalau denganmu, aku mau diajak kencan. Sering. Patricia Same. Ah, ini nggak bisa dimakan. Gerakan konyolmu itu cukup sampai sini saja. Dan bisakah kau pakai baju Michi? Pro sashimiku. Terima kasih, ya ampun. Sungguh menakjubkan. Apa tim khusus hati apa tim khusus Magic Art manusia semuanya seperti ini? Tentu saja enggak. Kupikir juga begitu. Lagi pula, siapa yang kepikiran ide untuk masuk ke dalam tubuh Magic dan memotongnya dari dalam? Benar, salah langkah sedikit kau akan mati. Memang nggak normal ya. Ya, karena itulah ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh dia. Hal yang hanya bisa dilakukan oleh Ichi. Ya, kebanyakan hal bodoh sih. Sudah pakai baju. Benarkah? Benarkah? Ayo pulang. Bagaimana dengan penduduk desa? Kristi, Kristi, ayah, ibu. Syukurlah Kristi. Para penduduk desa. Aku mencairkan dan memberikan mereka sambil berburu tadi. Ya, pemeriksaan tetap diperlukan, tapi gak ada korban jiwa. Terlalu teliti.
Terlalu teliti. Nggak ada sekarang Anda memang luar biasa. Iya kan? Ichi, ayo Olympus satu kembali. Jangan yang lain juga. Terima kasih ya Ichi. Ya syukurlah ya Krisi. Ichi siapa? Dia penyihir. Dia seorang laki-laki. Penyihir laki-laki. Dialah yang berhasil menguasai Majiki Same. Ini pokoknya luar biasa. Izin kami mengucapkan terima kasih. Ayo periksa tubuh kalian dulu ya. Ya, Estidisa juga harusnya dicairkan. Dengan begitu, tugas pertama Iki, sang penyihir telah selesai. Dia berhasil menguasai Magic Skill Hisam. Chapter 10 selesai. Mantep, mantep, mantep teman-teman ya. Mantep banget, mantep banget. Oke, jadi kita sudahi saja teman-teman ya. Untuk, aduh, untuk record Ichi the Witch. Dari chapter 8 sampai chapter 10 ya teman-teman ya. Gimana menurut kalian ya? Jadi chapter 8 sampai 10, ya sebenarnya dari 7 kemarin ya, itu adalah menceritakan tentang Magic Hisame ya teman-teman ya. Ini mungkin salah satu fight dengan Magic yang benar-benar rasa fightnya. Kecuali Uroro ya, kayak yang Rai, Raiko itu kan kayak cuman di ya, cuma satu chapter kayak gak kerasa kalau itu fight gitu kan. Udah gitu cuman dijebak kan, kalau ini kan kita kayak kerasa gitu ada Ichi yang masuk ke dalam, walaupun ini bukan fight juga ya, karena si Hisame itu tantangannya adalah buat ngerias dia teman-temannya. Kayaknya Ichi the Witch ini semusim kalau masih belum masuk ke cerita utama ya teman-teman ya, masih cerita perburuan majik-majikan ini, kurasa nggak akan semua perburuan majik itu kita akan bertarung. Jadi mungkin nanti kita akan diisi dengan ya hal-hal random kayak gini aja, kayak ngerias magicnya, terus kayak balapan mungkin nanti. Terus kok Raiko kemarin itu harus ngambil bolanya gitu kan. Ya katanya emang ini bukan manga yang bakal full action gitu ya teman-teman ya. Jadi katanya untuk pemburuan ini bakal full hal-hal absurd dulu kan. Dan gue yakin katanya sampai belum masuk ke ranah serius ini, sejauh ini 10 chapter ini belum benar masuk ke ranah serius ya kan. Kalau kita bandingin aja dengan Kagurabachi yang kita baca juga bersama dengan Ichi the Witch, dia aja itu pas sampai chapter 7 kemarin tuh udah lumayan serius loh masalahnya. Ya mungkin ini perbedaan penulisan aja lah ya. Kalau jujur menurut aku lebih suka Kagurabachi tentu saja kan, karena fast pace dan bagus juga gitu. Kalau Ichi the Witch ini ibaratnya kita kayak, aku ngerasa kayak baca manga-manga lama gitu ya. Atau lebih tepatnya kalau aku itu nonton anime-anime yang lama lah. Karena aku baca manga akhir-akhir ini. Kayak nonton-nonton apa ya? Mungkin bisa dibilang kayak anime-anime zaman dulu yang banyak-banyak hal absurd di setiap episode gitu kan. Apa ya? Mungkin ya adalah sebenarnya ya sebenarnya ini hampir mirip-mirip kayak ya manga-manga yang jarang growth lah ya di zaman dulu atau anime-anime. Tapi mungkin bedanya di sini kita akan ada cerita seriusnya ya. Ini bukan cerita episodik kayak ini mungkin lebih tepatnya compare sama Doraemon lah ya. Di setiap cerita itu kalau Doraemon kan per minggu beda-beda, tapi ini kan nggak per minggu beda-beda ya. Cuman ya hal-halnya itu hal absurd bukan selalu fight. Cuman gue yakin si Ichi the Witch ini pasti akan ada cerita serius karena ini bukan cerita episodik seperti Doraemon lah ya. Gue ya gak sabar nunggu ceritanya bakal makin serius teman-teman ya. Gue gak tahu ya kapan mulai seriusnya ya dari si ini, dari preview-preview gambar yang ada di Manga Plus ini. Oh nggak tahu kamu serius, tapi aku rasa katanya bahkan sampai 15 aja ini belum benar-benar serius ya. Oh kalau dari judulnya ya, katanya episode 15 ini adalah titik balik untuk masuk ke arc yang serius ya, kan ini peringatan magic gitu kan. Kayaknya dari 11 sampai 14 ini bakal stress of life aja kemungkinan Mas Dian. Kayaknya mulai 15 nih, kelihatannya mulai serius ya kan, kelihatannya ya. Dan setelah itu mungkin ya bakal ada sedikit lagi yang eh, lawak-lawakannya lah ya. Jadi udah, ini udah hampir 25 menit teman-teman ya. Jadi itu untuk
Ichi the Witch chapter 8 sampai 10 itu konklusi dari cliffhanger chapter 7 kemarin, itu mengenai Magic Same teman-teman ya, yang menurutku unik sih dan banyak hal lucu juga gitu kan. Tapi gue rasa ini masih belum masuk ke yang favoritku banget ya. Beda Kakura Bachi yang gue baca tuh langsung suka banget gitu loh. Ini ya oke lah. Oh mungkin kalau manga zaman sekarang kita samain nama Dadadan kali ya, karena Dadadan kan nggak setiap arc-nya dia langsung bertarung kan. Kan setiap habis arc itu akan ada satu atau dua chapter oposisi yang isinya nggak bertarung, kayak habis arc kalau nggak salah ya, habis arc-nya apa, eh, aku lupa habis arc-nya pas sebelum arc Acro Silky gitu kan, kita ke arc-nya si hantu, eh, hantu di ruang sains yang itu loh, tubuh-tubuh organ itu kan, itu nggak fight, itu cuma lari-larian doang kan. Gue lupa itu tuh sebelum Acro Silky apa sebelum apa setelah ya, pokoknya habis arc serius itu tuh ada arc transisinya dulu gitu. Ya mungkin mirip Dadan ya kalau yang manga modern ya. Nah, teman-teman, itu saja untuk arc untuk Ichi the Witch chapter 8 sampai 10. Ya menurutku oke, lumayan oke. Walaupun ini bukan favoritku tapi aku suka teman-teman ya untuk sekarang ini. Jadi ya, dan kita akan bertemu lagi nanti di tentu saja Let's Love Kagurabachi 7 bukan 8 sampai 10 teman-teman ya. Jadi tunggu aja di next video ya. Tentu saja next video. Bye.